Allahu 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 Allah Allahu Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Tunggu sekalian, Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, guru-guru kami, orang tua kami yang kami muliakan. Baiklah, pada malam ini sebagaimana yang sudah dibacakan tadi, bahwasanya kajian kita masih di surah An-Nisa, yaitu kita awali dengan ayat yang ke-119. Namun sebelumnya, karena ayat ini ada kaitannya dengan kesyirikan, sedikit saya ulangi ayat yang ke-116. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang-orang yang musyrik kepada Allah, yaitu orang-orang yang dosanya sampai mensyarikatkan Allah, menduakan Allah, seperti orang Nasrani dan orang Yahudi. Begitu pula orang-orang musyrik lainnya yang menyembah berhala, menyembah Lata dan Uzza hingga kepada Manat. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa selain daripada syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Jadi lain daripada kesyirikan, sebesar apapun dosanya Allah tetap akan mengampuni bila mana kita bertaubat kepada Allah. Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida, dan siapa saja yang sudah musyrik kepada Allah, maka dia sungguh sesat akan sebagai sesat yang sangat jauh. Jadi sesat yang sangat jauh adalah sesat daripada kesyirikan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan berbagai macam kesyirikan. Jadi yang dimaksud dalam ayat ini adalah syirik besar. Ya, syirik besar, syirik kita menduakan Allah, syirik kita meninggalkan Allah, syirik kita sampai-sampai menyembah yang bukan Allah. Ini syirik tidak akan diampuni. Namun Bapak Ibu sekalian, ada dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini yang pertama riwayat Imam Ahmad. Apa kata Nabi? Inna akhwafa ma khafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang sangat saya takuti, apa saja yang sangat saya takuti di atas kamu, yaitu syirik kecil. Nabi sangat takut kepada kita sebagai umatnya, kita menjadi syirik kecil. Apa itu? Wahuwa riya. Syirik kecil adalah riya. Riya itu adalah kita menampakkan amal kita kepada yang bukan Allah, yaitu menampakkan amal kebaikan kita kepada selain Allah. Begitu juga ketika kita menghindari maksiat, juga menampakkan kepada yang bukan Allah. Ini adalah riya. Kenapa Nabi sangat takut dengan riya itu? Yaqulullahu yaumal qiyamati lil mura'ina idza jadallahu nasa bi amalihim. Karena Allah nanti berfirman pada hari kiamat bagi orang-orang yang riya. Siapa itu orang-orang yang menampakkan amal kebaikannya kepada yang bukan Allah? Allah berfirman kepadanya. Kapan Allah berfirman kepada orang itu? Iza jazallahu nasa bi amalihim. Ketika Allah membalas kepada manusia dengan semua amalan-amalan. Jadi yang hari ini kita sholat, kita puasa, zakat, haji, semuanya, nanti di hadapan Allah, Allah balas semua.
Allah balas amal orang-orang yang beribadah pada hari ini. Apa Allah katakan kepada orang-orang yang murain tadi, orang-orang yang riya? Idhabu ilal ladzina kuntum tarauna fid dunya. Hai, pergilah kamu kepada orang-orang yang kau nampakkan amalmu di dunia. Jadi Allah nanti Bapak Ibu mengusir kita, Pak. Hari ini kita sholat dan berjamaah, hari ini kita puasa tambah puasa sunat, hari ini kita haji, umrah dan berzakat, hari ini kita sedekah dan berbagai macam amal, kurban dan sebagainya. Nanti di hadapan Allah, Allah mengusir kita, Pak. Idhabu ilal ladzina kuntum tarauna fid dunya. Hal tajiduna indahum jaza? Unduru, apakah kamu, coba perhatikan, apakah kamu dapati pada mereka pembalasan? Jadi ini timpla apa? Tidak ada pembalasan kecuali hanya balasan dari Allah. Maka siapapun yang hari ini kita nampakkan amal sangat sia-sia, Pak. Karena tidak mampu memberikan balasan apapun. Malah menjadi dosa, Bapak Ibu sekalian. Ini makanya Nabi sangat takut kepada orang-orang yang riya atau orang-orang yang syirik kecil. Namun dosa seperti ini bila mana kita bertobat kepada Allah, Allah akan mengampuninya, Pak. Yang kedua, ini hadis riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Ibnu Hibban. Inna akhwafa ma khafu ala ummati al-israku billah. Sesungguhnya yang sangat saya takuti di atas umatku adalah syirik dengan Allah. Jadi syirik dengan Allah, Nabi sangat takut kepada umatnya. Ama inilah qulu ta'buduna syamsa wala qamara wala wasanan. Ketahuilah, saya tidak mengatakan Anda menyembah matahari. Saya tidak mengatakan Anda menyembah bulan. Saya juga tak mengatakan Anda menyembah berhala, tidak. Walakin amalan li ghairillah wa syahwatan khafiyatan. Akan tetapi Anda beramal kepada yang bukan Allah dan syahwat yang samar-samar. Anda sholat memang, Anda puasa memang, tetapi sholat, puasa dan zakat Anda bukan kepada Allah. Ada unsur yang lain selain daripada Allah. Ini yang sangat Nabi takuti, Bapak Ibu sekalian. Ini namanya riya, atau dikatakan dalam bahasa lain adalah syirik kecil, yaitu bukan syirik besar. Namun yang seperti ini, bila mana kita bertobat kepada Allah, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh penyesalan, Allah akan mengampuni dan tidak akan mengulangi lagi untuk kapanpun. Makanya Bapak Ibu sekalian, hadis Nabi sangat sahih yang dikatakan Nabi kepada Umar bin Khattab, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala perbuatan itu adalah dengan niat. Niat yang tulus. Apa itu niat? Niat adalah khatar, bisikan hati, Pak. Niat bisikan hati. Ketika kita lafaz bisikan hati itu, usolli fardhul maghribi salasa rakaatin adaan lillahi ta'ala. Sengaja aku salat fardhu maghrib 3 rakaat berjamaah karena Allah. Jadi tidak ada karena yang lain. Kita usahakan semoga tidak sedikit pun karena yang lain selain daripada karena Allah. Kalau sedikit saja ada unsur yang lain, ini Nabi sangat takut kepada kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa syirik-syirik besar itu? Sehingga setan selalu menggoda kita. Wala udillannahum, akan kusesatkan mereka daripada kebenaran dengan dengan was-was. Ini yang pertama, Pak. Jadi tugas setan yang pertama apa? Wala udillannahum, akan kusesatkan mereka, orang-orang yang beriman, anil haqqi, daripada kebenaran.
bil waswasati, dengan waswas. Apa waswas Bapak Ibu sekalian? Tuhannya napa hanale. Nah, ibu wewe. Agamanya betul ibu hana betul. Sembayangnya nyopo kena. Ibu wewe le syaitan. Syaitan itu selalu menggoda manusia. Yang kedua apa? Wala umanniyannahum. Ya. Akan kubangkitkan kepada mereka untuk berangan-angan. Ya. Dibangkitkan semangat kita oleh syaitan untuk berangan-angan. Apa itu? Alqiya fi qulubihim tulal hayati wala ba'isa wala hisaba. Dicampakkan oleh syaitan dalam hati kita, orang-orang yang beriman. Yang pertama apa? Akan panjang hidup. Kamu masih lama. Nah, masih lama hidupmu. Ini kan masih muda. Masih 40 tahun. Ada 40 tahun lagi ataupun lebih. Jadi ditampakkan angan-angan dalam jiwa kita, seakan-akan kita hidup masih lama di muka bumi ini. Yang kedua apa? Wa alla ba'isa, bahwa tidak ada bangkit. Nggak ada. Habis mati selesai. Makanya mumpung kamu masih hidup, silakan berbuat. Silakan mencari yang enak-enak. Tidak ada bangkit. Wala hisaba, dan tidak ada hisab. Yang namanya hisab nanti pada hari kiamat, semua amal dihisab oleh Allah, tidak ada itu. Ini kerjanya syaitan, Bapak Ibu sekalian. Walamurannahum, dan kuperintahkan mereka untuk memotong telinga-telinga binatang ternak apa? Ini asalnya binatang-binatang yang dipersembahkan kepada berhala apa? Dan binatang-binatang yang dipersembahkan kepada berhala tidak boleh makan lagi. Ini prinsip orang-orang jahiliyah pada waktu itu. Dilepaskan kembali dan disuruh potong telinga oleh syaitan. Falyubattikunnal adzanal an'am, maka benar-benar mereka memotong telinga al'am, telinga binatang. Wa qad fa'ala dzalika bil bahir, dan sungguh dikerjakan akan demikian di Bahira. Jadi orang-orang yang ada di Bahira, situ kan ada rahib Bahira ya. Di Bahira, orang itu memotong telinga binatang, dan binatang itu dipersembahkan kepada berhala-berhala. Ini diperintahkan oleh syaitan, dibisi oleh syaitan kepada orang-orang yang syirik kepada Allah. Wala amurannahum, dan kuperintahkan mereka untuk menggantikan ciptaan-ciptaan Allah. Falyughayyirunna khalqallah, maka benar-benar mereka merubahkan akan ciptaan Allah. Bagaimana mereka mengubah ciptaan Allah, teman-teman sekalian? Yang pertama, mengubah agama Allah bil kufri, dengan kekafiran. Ini syirik besar. Yang kedua, dan menghalalkan apa yang diharamkan Allah, dan mengharamkan apa yang dihalalkan. Jadi yang haram dihalalkan, yang halal diharamkan. Ini bisikan syaitan kepada orang-orang musyrik. Dan yang seperti itu, kita betul-betul syirik besar, Pak. Syirik besar. Ketika itu syirik besar, Allah tidak akan mengampuninya. Wa may yattakhidhis syaitana waliya min dunillah faqad khasira khusranan mubina. Dan siapa saja yang menjadikan syaitan sebagai pelindung, sebagai teman, sebagai wali, min dunillahi, daripada yang bukan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh ditimpa kerugian yang sangat nyata. Jadi ketika kita menjadikan syaitan sebagai pelindung, sebagai teman, sebagai kawan, maka kita menjadi orang-orang yang sangat rugi, Bapak Ibu. Faqad khasira khusranan mubina, maka sungguh rugi yang sangat nyata. Kenapa kita menjadi rugi yang sangat nyata, Pak? Lima sirihi ilan nari al mu'abbadati alaihi, karena kita akan berjalan kepada neraka dan abadi dalam neraka.
Jadi ketika setan kita jadikan pelindung, kita jadikan teman, kita akan ke neraka dan di dalamnya kekal di dalamnya. Sehingga apa saja bisikan-bisikan setan itu mau untuk kita lakukan. Dan ini merupakan syirik, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Ya'iduhum wa yaminnuhum wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka, padahal setan itu hanya menjadikan tipuan belaka kepada mereka. Jadi setan hanya berjanji, Pak, dan tipuan kosong. Dan tidak ada janji setan illa ghurura, kecuali hanya tipuan. Jadi itipai tanya setan, Bapak Ibu sekalian, itipai. Ya. Jadi tipuan ini adalah, ini paling dasar ini. Ini tipuan membuat kita menjadi syirik. Ketika kita menjadi syirik, kita benar-benar di luar, Pak. Ulaika ma'wahum jahannamu. Mereka itu yang kena tipuan syaitan, tempatnya dalam neraka jahanam dan tidak boleh lari daripadanya. Ketika kita kena tipuan syaitan, kita dipertempatkan dalam neraka jahanam. Setan itu sangat pintar, Pak, sangat pintar. Jadi berbagai macam cara dia bisa menggoda manusia. Kadangkala kita sedang seperti ini, setan sedang menggoda kita, Pak. Setan sedang menggoda kita. Kita sedang sholat, setan sedang menggoda kita. Dia tidak bosan-bosan. Kenapa? Karena setan memang dijanjikan neraka, namun setan menjadikan kita teman. Semakin banyak kita digoda oleh setan, semakin banyak temannya nanti di neraka. Namun Bapak Ibu sekalian, Allah berfirman pada ayat 122 An-Nisa, walladzina amanu wa amilus solihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Adapun orang-orang yang beriman, jadi orang-orang yang beriman, orang yang tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amilus solihati, dan beramal soleh. Jadi makanya tak cukup dengan amal soleh, ya, tak cukup dengan amal soleh dan tak cukup dengan iman. Jadi iman dan amal soleh dan iman. Sama dengan Bapak Ibu sekalian, amal soleh yang kita lakukan ini atas dasar iman. Orang tanya, kenapa misalnya orang beriman betul kepada Allah dan Rasul, tapi tidak sholat, tidak puasa, tidak apa-apa, imannya binasa, Pak, sia-sia iman. Sia-sia iman. Jadi iman itu harus dibarengi dengan amal soleh. Makanya sangat banyak dalam Al-Quran ayat yang seperti ini. Al-Baqarah misalnya, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat. Allah menyampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dalam Kahfi misalnya, alladzina amanu wa amilus solihati kana lahum jannatil firdausi nuzula. Tetap iman dan amal soleh. Sama dengan apa? Tidak bermakna iman kalau tidak ada amal soleh. Tidak bermakna amal soleh kalau tidak ada iman. Sanudkhiluhum jannatin, akan kami masukkan mereka ke dalam surga, Pak, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya. Abada, Allah tambah lagi. Ini takkid, Pak. Khalidi mananya abada, abada mananya khalidi. Khalidina fiha abada, mereka kekal dalamnya surga. Allah takkid lagi, abada, selama-lama. Jadi sama dengan apa? Sama dengan betul-betul Bapak Ibu, orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan dimasukkan ke dalam surga.
wa'dallahi haqqan, janji Allah itu benar. Nah, wa'dallahi haqqan, janji Allah itu benar. Wa'adahumullahu dzalika wa'dahu wa haqqa. Ya. Wa man asdaqa minallahi qila, dan tidak ada yang lebih benar perkataan kecuali perkataan Allah. Jadi kalam Allah ini sesuatu yang sangat benar. Jadi ini sebuah perkataan kaulan, tidak ada yang lebih benar selain daripada perkataan Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi. Laisa bi amanikum. Tidak ada perintah, ya, tidak ada perintah dengan angan-angan kamu, ya, tidak ada perintah dengan angan-anganmu, dan tidak ada dengan angan-angan ahli kitab, akan tetapi dengan amal soleh. Jadi apa yang kita angan-angan itu tidak ada. Angan-angan ahli kitab juga tidak ada. Yang ada apa? Bil amali soleh, dengan amal soleh. Jadi kita angan-angan surga, ya. Orang ahli kitab juga mengangan ada surga, tidak ada itu semua. Baru mendapat surga adalah dengan amal soleh, amal yang baik. May amal su'ah, namun orang-orang yang mengamalkan akan keburukan, bukan amal soleh, yujza bihi, akan dibalaskan dengan keburukan itu. Pembalasan keburukan itu Bapak Ibu sekalian ada dua. Imma fil akhirati, manakala pembalasannya di akhirat, sudah pasti nanti mendapat balasan surga. Au fid dunia, atau balasannya di dunia. Dengan apa balasannya Pak? Bil balai, dengan bermacam-macam bala. Maka dikatakan, tidak terjadi musibah atau bala kepada seseorang ataupun kepada kelompok manusia kecuali dengan diundang oleh manusia itu sendiri. Makanya tadi Allah mengatakan, may ya'mal su'ai yujzabi, orang-orang yang mengamalkan akan keburukan, tidak sholat di masyarakat, terjadi pembunuhan, pencurian, perzinahan, narkoba dan sebagainya di masyarakat, Allah akan balas keburukan itu. Yang pembalasannya imma fil akhirah au fid dunia, manakala nanti di akhirat atau di dunia. Sama halnya Bapak Ibu sekalian ketika kita beramal baik. Ketika kita beramal baik juga mendapat dua balasan. Manakala balasannya nanti di akhirat atau di dunia. Maka saya menyampaikan di sini, amalan yang kita kerjakan kepada Allah itu berefek dalam kehidupan ini, Pak. Berefek dalam kehidupan ini. Ketika kita mengamalkan baik, semua kebaikan-kebaikan itu akan terefek dalam segi-segi kehidupan di dunia. Sebaliknya, ketika kita beramal buruk juga berefek dalam kehidupan di dunia. Jadi, lebih senang di Allah, lebih bahagia di Allah ketika kita beramal soleh. Tentram hati. Lagi berzikir. Maka kenallah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, ketika kamu berzikir kepada Allah, Allah akan menenangkan akan jiwamu. Ketenangan jiwa oleh Allah. Waktu kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyan ketenangan jiwa Bapak Ibu nyo mentang di dunia. Wala yajillahu min dunillahi waliya wala nasira. Ya. Dan tidak boleh menjadi penolong yang bukan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh menjadi pelindung. Yang bukan Allah tidak akan melindungi kita, yang bukan Allah juga tidak akan menolong kita. Yang menolong kita semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal minas solihati min zakarin aw unsa wa huwa mu'min faulaika yadkhulunal jannata wala yudlamuna nakira. Siapa saja yang mengamalkan sesuatu daripada amal soleh, Pak, min zakarin, daripada orang laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dianya itu beriman.
Jadi orang laki-laki, orang perempuan yang beramal saleh, wahwa mu'min, ada kait dengan iman. Jadi semandangan apapun amal soleh yang kita lakukan, kalau kita tidak beriman, sia-sia. Jadi orang hendak iman, mudrikah, macam-macam orang bantu, harta pukul bijinya. Tapi Allah balah hidupnya. Ya, Allah balah hidupnya. Faulaika yadkhulul jannata, maka mereka itu yang beramal soleh, laki-laki, perempuan dan beriman, mereka itu dimasukkan ke dalam surga, wala yudlamuna nakira, dan sedikit pun Allah tak menzaliminya. Pemana? Ubena kebaikan kebalah di Allah, ubena kejahatan kebalah di Allah. Allah hana getamah kejahatan ketanyo, Allah hana gepukurung kebaikan tanyo. Malah Allah getamah kebaikan. Nah, long rasa ino matang. Barangkali Bapak Ibu ada yang bertanya, dipersilakan. Tolong bantu, Dik.